Menurut ada di buku katanya masih turunan Keraton Solo. Pemakaman di sini seperti dijaga harimau putih. Allah. Mereka yang menjajah harus menculik para kiai. Terus diapain? Astagfirullah. Beliau ini salah satu murid dari guru besar kerajaan Islam Tanah Jawa. Allah, astagfirullah. Udah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat keramat, tempat bersejarah ataupun tempat angker untuk kita petik pelajaran dari dalamnya setelah kita ungkap kisah atau misterinya. Nah, alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah sampai di sebuah lokasi makam keramat Syekh Arya Wijaya Kusuma. Ini lokasinya berada di Kabupaten Bekasi. Tapi dulunya masuk wilayah Kerawang katanya ya. Setelah berubah pemekaran, jadi masuknya ke wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, yang membawa kami kemari adalah Pak Daniel. Ini adalah fans Mata Langit. Apa alasannya Pak Daniel membawa tim Mata Langit ke sini? Alasannya ya saya ingin tahu silsilah ya keramat yang turunan saya kan gitu. Oh, jadi ini ada jalur leluhurnya Pak Daniel. Iya, tapi pengen tahu silsilahnya. masih belum jelas silsilahnya. Iya, belum jelas. Karena kan ini menurut ada di buku katanya masih turunan Keraton Solo. Pengen tahu kejelasannya ya. Silsilah secara gaib. Nah, kalau yang di sebelah saya ini adalah Pak Ustadz Ariel. Beliau adalah yang merawat atau juru kunci tempat ini. Yang bisa diceritakan apa nih tentang sejarah tempat ini, Pak Baik, Ustadz? jadi ini nama makam Syekh Pangeran Arya Wijaya Kusuma atau gelarnya si Syekh Ma'mun Nasiin bin Syekh Muhammad Yahya. Beliau ini masih keturunan dari Keraton Solo dan konon katanya beliau ini masih keturunan dari Wali Songo. Oh gitu. Jadi beliau ini sehidupnya tuh pensiar agama. Dia yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kerawang, Bekasi. dan Bekasi. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu tahun berapa ya kalau yang diketahui Pak Ustadz? Kalau itu sih nggak tahu saya. Paling Ini kalau wafatnya 1633. Oh, jadi makam ini sejak 1633. Berarti sekitar abad ke-17 ya? Iya. Gitu. Nah, terus apa yang membuat tempat ini dianggap keramat? Apakah sering didatangin orang? iya sering datangin orang. Jadi gini Bu, Gimana, Pak? kalau jarak ke Kerawang itu ke Bupati Kerawang 1 diarahin ke sini terus gitu. Sama kuncennya gitu. Oh, diarahin ke sini? Diarahin ke sini kan gitu. Oh, berarti. Dan saya juga pengen tahu hubungan nama Kerawang itu apa, Bupati Singapura Bangsa. Nah, kalau di dalam ada berapa makam tuh? Ini kayaknya di luar pun ada banyak makam ya. Tapi apakah ini masih satu keluarga semuanya? Keluarga semua. Oh, keluarga semua. Dan apakah semuanya ini pada zamannya menyiarkan agama? Iya, ada. Termasuk itu katanya kuncen sebelumnya. Jadi sebelum Pak Ustadz Ariel kuncennya sudah meninggal dan dimakamkan di sini Iya, juga. benar. Namanya siapa? Ustadz Mulyana. Baik Panglima, kita lakukan ziarah dulu atau Panglima pantau dulu, silakan. Ya, memang begitu saya masuk di lokasi pemakaman di sini, di depan sana tadi memang ada seperti dijaga harimau putih. Nah, yang saya rasakan lagi ada sosok kakek-kakek dengan nenek-nenek tua
yang kakek-kakek itu berjubah putih memakai tongkat, dan di aliran air sungai ini, Ini ada sungai kecil bukan ya? sungai sih ini ya, Apa nih? parit lah kita Parit. bilangnya, irigasi kayak gitu. Itu seperti terlihat ada ular yang berloreng-loreng kuning bermata merah. Sementara yang masih bisa terlihat secara batin baru sosok-sosok itu. Iya. Saya Dan pengen, tadi saya memantau juga ada sekitar sini seperti ada sumur tua gitu. Makanya saya tanya tadi ke Pak Ustadz, apakah ada sumur di sekitar sini? Ada katanya sumur tua. Tapi nggak diketahui ya siapa yang buat dulu. Oh, enggak tahu. Memang udah ada dan masih aktif sampai saat ini. masih Masih. bermanfaat. Kadang-kadang yang jarak ke sini Mandi dulu. di situ. Oh, itu dia. Berarti mungkin ada kaitannya ya. Ini boleh dijelaskan nggak ke Sobat Mata Langit, wilayah ini tuh titiknya di mana? Apakah di dalam kompleks perumahan atau apa? Perkampungan. Perkampungan apa namanya? Kampung Cebong. Ini memang dekat dengan perkampungan dan tadi kita akses ke sini tuh melewati perumahan, tapi di titik sini itu ada sawah dan sawahnya tuh indah banget. Tadi aku ngeliat, wah indah banget hijau gitu. Masih alami. Oh, masih alami ya. Apakah kita boleh ziarah dulu? Boleh. Boleh Pak Ustadz. Ayo silakan Yuk. Pak Ustadz didampingi. Ini kok nggak ada namanya ini makam yang ini? Anak kecil kayaknya. Anak kecil. Oh, kalau yang di sana ada namanya. Assalamualaikum. Ternyata ada banyak, bukan hanya satu. Di sini aja ada 3. Ini terpisah sendiri, sedangkan yang di luar ini, yang makamnya itu, kuncen sebelumnya yang mana? Yang gede. Itu, oke. Nah kalau yang di dalam ini yang Syekh Saya Pangeran Arya Pangeran Wijaya. Arya Kalau Wijaya yang Kusuma. Pak Ustadz ketahui dulu sejarah daripada tempat ini dan sosok beliau sendiri itu sebagai selain penyiar agama Islam, apa saja kiprah beliau yang Pak Ustadz ketahui dari orang-orang tua di tempat ini? Katanya masih pejuang. Pejuang. Melawan penjajah. Iya, membantu pangeran wira berbangsa. Dan berarti dulu di sini memang ada kehidupan yang banyak masyarakatnya ya berarti ya di perkampungan ini ya. Iya. Kita berdoa dulu Panglima. Boleh. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in. Walillahi lahumul al-Fatihah. Pak, kalau boleh tahu orang-orang yang ziarah ke sini itu mereka apa dengan niat apa? Kok sampai tahu gitu ada makam keramat di sini? Ya banyak sih niatnya. Ada yang niat dunia, nyari kekayaan ada. Oh, ada juga. Udah sih yang tahu saya. Allah, astagfirullahaladzim. Terus sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Agil. Kita komunikasi yuk, pindah ke sana. Kok kayak apa kejang ya badannya? Assalamualaikum Sebelah sini. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu ketenangannya. Kita mau bersilaturahmi, berziarah ke tempat ini sekaligus mau mengetahui sejarah cerita daripada Pindah ke sini tokoh biar atau bisa tanya-tanya. syekh yang dimakamkan di sini. Jangan di situ, ke sana. Situ nutupin kamera. Dagang yang suka terlihat. Yang suka terlihat, ada yang pernah melihat penampakan di sini, Allah. Banyak. Apa? Harimau. Oh iya ini, Aki bilang beliau sering menampakkan diri. Kadang ada kuda juga. Ini harimau kayaknya. Siapa yang pernah melihat? Pak Ustadz? Banyak. Enggak, tapi Pak Ustadz pernah? Belum. Cuma Oh, mendengar Pak suara Dani? aja. Belum. Apa Aki selain menampakkan diri apa sering memperdengarkan suaranya Ki? Oh kayak gitu suaranya. Ada yang cerita pernah pengunjung ya? Saya juga pernah. Dengar suara? Oh iya ya. Jadi kenapa tempat ini harus dijaga Ki? Keikhlasan, ketulusan yang dilakukan olehku harus
Berarti sosok yang memang itu hak. Ya, salah satu contoh apa yang diperjuangkan pada saat itu haknya Aki. Dapat tanah air di sini, apa ada sesuatu Dan huruf demi huruf huruf demi huruf, berarti ilmu. ya maksudnya. Kalau hubungan sama Kerawang apa Ki? dari sebuah huruf demi huruf, ayat demi ayat, sehingga melebarkan sebuah pemikiran. Oh, berarti seorang guru beliau nih, punya banyak murid ya. Tapi apakah beliau benar aslinya bukan dari sini, Ki? Orang mana beliau nih? Mereka menyebar di sebuah pesisir lainnya. Salah satunya yang harus kujaga dari sebuah kerajaan disebarkanlah untuk saling membantu memperjuangkan haknya dari segi keagamaan melalui pesisir melalui perairan, karena dulu kami terhimpit pergerakan yang sangat terhimpit, terkekang. Pada zaman kerajaan itu, kerajaan apa dulu? Saat itu tak seperti saat ini. Jika saat itu kau memakai pakaian seperti itu, Pakai peci, Sorban. sorban. akan tangkap olehnya. Ditangkap oleh siapa? Penjajah, tentara bersenjata. Belanda. Oh, zaman penjajahan Belanda ya itu ya. Abad 17 kan negara kita dijajahnya 350 tahun. Kami tak bisa menyebarkan ajaran kami, tak sebebas saat ini. Nggak bisa terang-terangan saat itu ya, pasti ditangkepin. Dan karena para kiai-kiai saat itu yang dapat mendongkrak kebangkitan jiwa-jiwa kaum muda untuk melawan kezaliman, maka itu mereka yang menjajah harus mencuri para kiai. Diculik. Terus diapain? Astagfirullah. Potong Digorok. penggal. Jadi nggak boleh menyebarkan agama saat itu. Bahkan sampai pesisir Sunda Kelabang banyak yang terpenggal, kami terpecah belah. Dulunya rombongan ya. Dari pesisir itu menyebarkan agama satu tempat ke tempat lain, rombongan terus terpecah gara-gara diacak-acak sama penjajah ya. Terpecah, sulit untuk saling berdiskusi. Kita harus saling bertindak dalam diam, Rahasia, jadi gerakan gerakan dalam tanah. Karena garda terdepan adalah para muslimin Tapi beserta para santrinya. banyak muridnya dulu, santrinya yang ikut berjuang. Berarti Aki lari kemari pelarian atau bagaimana Ki? Bukan untuk pelarinya. Kami disebarkan, kami diutus Dari kerajaan ya? Untuk meluaskan wilayah dari kerajaan. membantu di setiap pesisir. Maka itu pesisir Kerawang dengan yang kujaga. Lalu beliau juga menyebarkan agama di Kerawang. Tadi kan nanyakan hubungan dengan Kerawang ya. Ya wira perbangsa. Apa hubungannya dengan wira perbangsa Ki? Wira berbangsa itu siapa? Bupati Kerawang pertama. Lalu memberikan arahan, Mungkin penasehatnya kali. kata-kata yang bijak. Maka itu sampai saat ini beliau masih dihormati. Penasehatnya Bupati Kerawang.
Ada azan Ki, apa istirahat dulu Ki? Allah. Ya. Bentarlah, bangsaku yang menjaga akan berikan sebuah informasi untuk kalian. Oh ya. Tapi menghadaplah kepada Sang Pencipta lebih dulu. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, kita akan lanjutkan mediumisasi setelah melakukan sholat zuhur. Ini ada Ibu Hajah Asmah yang punya pengalaman Panglima. Iya. Beliau yang lihat Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Kita komunikasi ya Bu. Giginya Ismi bunyi. Assalamualaikum. Salam kenal, salam silaturahmi. Kami datang ke sini untuk berziarah dan silaturahmi. Apa diperkenankan? Kami datang Ibu. bersama anak keturunan dari sosok yang dimakamkan di sini. Ibu suruh dekat kemari. Dia ada mau disampaikan. Oh Ibu. gitu Kamu ya, ya. sebelah. Monggo Bu sini Bu. Ini Ibu Hajah Asmah. Beliau pernah mengalami penampakan ya Bu. Didatengin malahan ya. Mungkin mau ada yang disampaikan. Datangin, diikutin branding sama kaki ibu. Sosoknya apa? Macan, Macan. berupa kucing sampai sini. Awalnya macan. kucing kecil. Nyampe sini Macan diikutinya sejak dari. dari Sasak sana depan rumah Pak Lurah, keluarga sini juga. Oh gitu. Ya, kehadiran kita kemari dengan niat dan tujuan ingin mengetahui sejarah tokoh yang dimakamkan di sini. Raden Arya Wijaya Bagaimana Kusuma. dulu kiprah beliau dalam berjuang sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang masih mengenang Mengenang jasa-jasanya. tapi gitu. masih belum jelas sejarahnya, pengen tahu ya. Dan beliau apakah orang sini asli, putra sini, atau memang dari daerah lain yang memang mengembara ke daerah sini dalam perjuangannya. Apakah boleh kita tahu ceritanya seperti itu, biar tidak ada kesimpang siuran cerita dan berita. Kulo dere angkat Bahasa Jawa. kulo menika saking tanah Jawi. Berarti benar dari Jawa. Saya di sini keterkaitan dulu ada guru besar saya di tanah ini. Tempat ini adalah salah satu tempat di mana tuanku beristirahat dan berdiam diri berhari-hari karena tanah Kerawang ini dulunya tidak mudah untuk dijadikan sebuah tempat untuk kependudukan yang dipimpin oleh Eyang Mangkung. Eyang Mangku. Oh, boleh tahu siapa yang Mangku itu dulu? Yang pertama kali memimpin tanah Kerawang. Bupati pertama. Wira Perbangsa. Apa yang dimaksud Wira Perbangsa itu? Iya, Oh iya. Nama julukannya Mangku. Mangku itu yang berkedudukan. Oh, berarti
yang menjabat, yang memimpin. Semacam apa ya, sebutan untuk pejabat gitu ya? Eyang Manggung itu Manggung. mempunyai sosok yang luar biasa, dan salah satu yang berada di sampingnya pernah mendiami tempat ini. Maka tempat ini menjadi saksi di mana adanya tokoh tersebut yang keterkaitannya dengan beliau. Bupati Karawang pertama. Itu beliau ini penasehatnya gitu atau pengawalnya? Karena beliau ini salah satu murid dari guru besar yang mendiami kerajaan Islam di tanah Jawa. Untuk membantu babat alas kene akeh demi akeh musuh manggung kuwi ditelung wong. Manggung itu dilihat orang artinya. Kalau mangku Itu tidak mudah karena kursi kedudukan pasti harus diperebutkan. Kerajaan Islam di Jawa apa? Mataram. Saurungane dadi Mataram. Apa namanya dulu kerajaannya sebelum Mataram ya? Ono Demak ning Oh iya, Pajang. Demak dan Pajang. Iya ya. Berarti beliau ini gurunya Bupati pertama Karawang ya? Bisa dibilang gitu? Satu yang menjadi panduannya. Dari itulah kenapa macan itu tetap ada di tanah ini. Yang ini juga wujudnya harimau ya, Yang? Iya, itu tadi. Kalau boleh tahu nama Yang siapa? Kalau yang somo Yang Sumo. sing nuturi kusumo. Oh, karena mendampingi Raden Wijaya Kusuma dipanggilnya Eyang Sumo. Karena beliau keterkaitannya dengan Mataram. Maka di Mataram itu ada salah satu namanya, dan berbeda dengan Eyang Manggung. Ada keterkaitannya, dia dari tanah Jawa Barat. Apa jawaban kotanya? Yang belakangnya adalah Bang. Kota, oh Subang. Kota di Jawa Barat yang belakangnya Bang? Iya, Subang. Oh, berarti ada kaitan dengan Subang ya? Sumedang. Oh, Sumedang. Beliau dari sana. Sumedang Larang. Iya betul Pak ya? Yang diketahui Bapak gitu. Ini Ibu Haja Asma ini mau nanya, ini yang pernah diikutin kucing kecil tapi ternyata nyampe sini berubah jadi harimau ya Bu? Iya. Gitu. Karena kamu yang selalu merasakanku di sini. Oh berarti Eyang kan ikut Ibu ini ya? Dan kamu yang selalu menghadirkanku dalam batinmu. Apa benar Bu? Beliau merasa Ibu menghadirkan sosok beliau di batin sehingga beliau hadir, sosok gaibnya itu. Iya, kalau ibu kan sering di sini tadiannya satu wasulan tiap itu gitu. Dan kau yang rajin menjengukku. Ibu paling rajin di sini jenguk tawasul. Ada pesan Untuk saya? untukmu. Ya, gimana? Hidup itu bukan perkara kemenangan ketika selesai dari masalah, tetapi kuncinya adalah kedudukan terkuat Tuhanmu di dalam hatimu. Itulah suatu ketenangan hidup. Tenang itu bukan perkara selesai dari masalah. Tenang itu ketika kau sudah menyadari adanya Tuhan di dalam jiwa dan ragamu.
Benar tuh Ki. Ya. Itu pesannya. Terima kasih. Terkadang manusia lalai. Aku sudah terbebas dari segala kesulitanku. Tetapi dia lupa membebaskan Tuhannya dari dalam dirinya. Justru itu suatu kekalahan untuknya. Iya. Karena hakikatnya ketenangan dari sebuah masalah itu adalah mempercayai bahwa Tuhanlah yang memerankan segala kemudahan di dalam hidup. Amin. Iya, iya. Oh, terima kasih Ki. Baik sekali pesannya ini. Buat saya. Ini mah untuk semuanya, bukan untuk Panglima ya. Ada yang mau ditanyakan ini justru keturunannya. Keterkaitannya tempat ini dengan tempat pesariane para pemimpin BNI, keterkaitan kegaibane tadi sak jalur. Satu jalur. Karena keterikatan kebatinan. Iya. Ramai sekali saya lihat. Kebatinane sing kuat, maka batin kuwi dadi nyoto kuwi saka batin. Itu yang saya lihat tadi ada naga, ular bercorak kuning bermata merah. Kali Itu kecil siapa? itu ya? Itu terkait dari tanah ini. Karena tanah ini penuh dengan kerajaan ular. Baru sekali ini saya lihat ular seindah itu warnanya. Kalau kereta kencana itu siapa punya? Kereta ki saka keraton. Kereta kuning. Keraton mana, Mbah? Keraton yang sekarang jadi Surakarta. Oh benar, ya kan di kerajaan Mataram di daerah sana, Surakarta. Benar, berarti beliau ini keturunan dari Surakarta ya, Yang? Turunan kuwi. Ya. Permasalahane uripe saka kono. Gitu ya. Sehingga beliau sampai di sini itu dalam rangka pelebaran wilayah dan menyebarkan agama. Kan dulu kan katanya penyebaran agama itu harus dilakukan sembunyi-sembunyi. Lalu bagaimana beliau bisa akhirnya berhasil gitu melebarkan wilayah dan menjadi guru dari banyak santri dalam kondisi tertekan oleh penjajah ya? Perjalanan adalah dakwahnya. Ya. Jadi tidak di tempat ini, di tempat lain pun berdakwah. Ketika kau berbicara dengan lawanmu, berkata yang benar dan berkata yang baik, itu bagian dari berdakwah. Tidak perlu harus secara resmi dalam memberikan belajar dan mengajar. Tidak harus mengumpulkan massa gitu ya, Yang? One by one gitu, satu persatu ya? Iya. Lalu maaf, jagongan kuwi. Jagongan tuh Pak, apa ya, ngobrol kayak duduk-duduk sama-sama gitu. Lalu beliau dulu meninggalnya bagaimana, Yang? Apakah dibunuh penjajah atau memang karena sakit? Karena sakit dan tidak boleh ada yang mengetahui. Pada usia berapa beliau meninggal? Setengah baya. Setengah baya itu sekitar 50-60 gitu ya Bu, kira-kira ya? Apa sing ngarep ditekoke awakku? Apa yang mau ditanyakan? Tadi kata Ibu mau nanya. Banyak ular ngeganggu nggak ke orang? Ularnya jahat apa enggak ya? Iya. Emang banyak ular sini Bu? Suka adanya nemuin aja. Hah? Warga suka ada yang nemu. Suka ada yang nemu. Dunia ini adalah milik semua makhluk. Jadi selama dia tidak mengganggu, jangan diganggu. Kalau dia melintas, biarkan, karena ini bagian dari alamnya. Apa ada pernah digigit? Enggak, Oh, enggak. Kalau Cuma ayahnya, nongol doang. ayahnya dia kan kalau ada ular enggak tahu dimatiin, diasupin ke plastik. Terus? Ular hidup dibuang deh mah. Oh, iya. Enggak tahu pernah mati. Makanya tak hargai awak. Oh, berarti bagus, memang Maka yang harusnya begitu. kukatakan, jika turunan ini dia nggak pernah matiin tidak ular. menyerangmu, Jangan dibunuh. diserang. Iya. Oke. Kalau dia menyerangmu, kau berhak membela dan menjaga diri. Dan kemarin subuh Iya. ada di Lostar sebesar gini nih.
diambil sama dia berdua sama ayahnya. Lalu dia apa? Dibuang? Udah bungkus ke plastik, dibuang. Nggak pernah dimatiin kan. Yang penting jangan dimatiin Yang ya. saya ingin Eyang, ya? tanyakan terkait dengan guru besarnya almarhum itu siapa kiainya, walinya di Iya, gurunya lagi ya. kerajaan Islam di tanah Jawa. Guru itu Apa para sunan? ya, dan tidak hanya satu, Gurunya banyak. Jadi keterkaitan. karena setiap guru mempunyai ahli kitabnya masing-masing. Tapi maaf kalau boleh tahu. Eyang mau minum? Boten, Beliau punya ini keluarga. Istrinya apakah dimakamkan di sini juga? boten, Oh. Dimakamkan di mana? Yang Bapak ketahui istrinya Kurang tahu. kurang tahu itu tuh pengen tahu ya. Tanya aja kalau ada yang mau ditanya. Kalau istrinya tuh di mana? tidak boleh ono sing ngerti. Sebaik-baiknya wanita itu di rumah. Iya, iya. Tidak boleh diketahui. Kalau sumur ini dibangunnya dari tahun berapa, Ki? Eyang tahu nggak soal sumur itu yang? Moyangmu di sini wis ono mata air. Di sini itu air elek, tapi di sini bagus. Airnya Wilayah ini airnya kurang bagus, kurang bagus. tapi di sini cukup lumayan baik. Iya, iya, iya. Oh, untuk keseluruhan wilayah kurang Iya. bagus, tapi yang di titik ini lumayan bagus gitu ya. Iya, iya. Tapi untuk masak, untuk minum disaring dulu apa enggak? Enggak. Berarti buktinya murid-muridnya nggak beliau kenapa-napa yang masih ya? ada di sekitar sini apakah masih ada? Tidak, Udah nggak ada ya? Ki? tetapi ilmu itu tetap turun temurun. Nah ini kan menurut penjelasan dari Ibu dan juga Pak Dani, Pak Ustadz, bahwa wilayah ini itu semua ada kaitannya dengan sosok yang Arya ini. Lah iyo, Nah itu sosok itu tuh berkaitan dengan kaitannya jalur si keluarga babat- atau murut? babate tanah iki. Lah makanya dibilang baik ini. Orang sini bilang uyut. Iya. Tapi apakah ada aliran darah? Ingatlah nak, al muslimun ahul muslim. Iya. Sesama muslim itu bersaudara. Oh. Tidak harus sedarah, tetapi seiman itu sudah dikatakan bersaudara. Benar-benar. Gitu Pak. Abang mau nanya. Boleh Pak nanya Pak? Yang gambarannya kan ada jubah di dalam ini ya, makam ya. Itu punya siapa? Oh di dalam ada jubah. Pada saat itu Iya, siapa yang tahu? guru-guru besar yang berdakwah yang nganggone kuwi jubah. Berarti itu bajunya Eyang-Eyang dulu. Kok masih ada sampai sekarang Pak? Dirawat? Secara Oh, goibe. oke. Lah kan tak kandani mingkene iki guru, maka Naimin itu ya mengutamakan keimanannya. Julukannya ya Eyang Naimin. Lah makanya tuntunlah keimanannya, tak bagi langkahnya. Jadi orang tua itu tidak harus yang melahirkanmu. Orang tua itu salah satunya yang gurumu. Ingat, nabimu saja itu yatim piatu. Siapa yang menjadi gurunya, menjadi orang tuanya, ya ilmunya. Yang menjadi gurunya, yang menuntunnya dari firman-firman Allah itulah yang menuntunnya. Maka Al-Quran dan hadis itulah menjadi ibu bapakmu. Iya. Nanya apa lagi? Wes aku tidak bisa lama. Oh iya. Aku tidak akan mengganggu. Kalau sesekali menambahkan diri jangan takut ya gitu ya Eyang. Iya. Mana pernah aku mengganggu. Allah, astagfirullah. Udah, ini Eyang udah. Nah, yang tadi hari udah ganti. Eyang, dengan yang siapa ini? Tadi kan Eyang Sumo. Kalau yang kuda bukan dari Jawa yang? Abdi mati di Oh, yang kuda dari Sunda. Ini bahasa Sunda ya sini Bu ya?
Enggak, biasa Betawi. Oh, Betawi. Ini adalah perbatasan bahasa, Iya. tapi banyak yang menggunakan bahasa biasa seperti kalian. Betawi berarti bahasa Indonesia yang Betawi gitu. Ada yang pernah ditampakin sama ini sosok kuda? Ada. Oh, udah cerita. Nah, cerita Waktu ayahnya nenek meninggal, nampak kan? Bener itu Eyang ya? Sudah, Namanya siapa yang? Kasih tahu dulu. tidak, Udah nggak ganggu. Nggak ganggu kan Eyang ini Ibu nanya? tidak akan mengganggu. Cuma menampakkan diri saja. Ini tadi yang saya lihat ya di depan sama Aki. Oh, ini ada banyak Ini sosoknya. sama Aki. Ada kuda, Saya ada mah Nini, ada Aki. di sini. Iya. Nini asli sini. Iya. Ya, Sering ke sumur ya? Apa yang jaga sumur ya Nyi? Biasanya Nini suka Iya. jaga sumur. Oh. Ada bawa timba. saya mah di air. Bawa timba saya lihat tuh. Ya, perempuan mah di sumur kasur dapur. Itu sumurnya jauh dari sini. Dekat sini. Dekat. Oh, oke. Masih dimanfaatkan untuk warga. Ini emang masih dipakai guru. Masih. Oke. Oh. Di air. Oh, langsung basah tangan Ismi. Karena makhluknya berasal dari Sudah atuh. Udah ya? Tunggu Ah, dulu. udah. Pesannya apa dulu Sayang. nih? Pesannya untuk warga sini nih. Ini mah keluarga di sini mah bagus. Oh ya, terus. Kekeluargaan. Dia cuma segini-gini aja. Tapi Udah. semuanya berkaitan ya, saudara ya. Iya. Semua kuasa yang punya kuasa. Kasih tahu Nanti. nasihatnya Ya. Ya itu. biar cepat dapat pekerjaan apa katanya. Ya tuh kan saya makan di air. Orang di air. Ini kan jagain sumur. Iya. Gimana nih nasihatnya nih? Minta sama yang kuasa, dikasih yang terbaik. Yang penting hormati ibumu, sayangi dia, buat selalu dia tersenyum. Nanti rezeki ngalir Amin, masya Allah. Seperti ini putranya air ibu. ini. Kena. Oke. Ya, Cucunya ibu. karena orang tua itu senang bukan perkara dikasih uang banyak, dikasih harta, budi pekerti yang baik, menghargai dan menghormati orang tua itu sudah membahagiakan. Ini neneknya ya, neneknya si Pak Ustadz Panglima. Jadi Sudah, nanti di sini airnya sumur pindah. nggak ada ke yang sini. jagain nanti sumurnya. Saya mau balik. Ini nanti. buat neneknya Pak Ustadz apa? Kok beliau sedih ini nasihatnya apa? Jangan sedih, jangan takut. Kalau takut tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, berarti masih percaya tidak adanya Tuhan di dalam hidupmu. Semua rezeki sudah diatur. Yang penting aturan hidup dijalankan. Yang dilarang oleh Allah dihindarkan. Yang diwajibkan dihadirkan. Maka rezeki akan hadir. Amin. Udah atuh. Mau tangannya dilap sama nih. Lap juga nanti keluar lagi. Minta itu, minta milik Ibu rezeki ke perhatian nenek ya. ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan mengungkap sejarah dari sosok yang dimakamkan di sini. Nah, ini Pak Daniel, apa kesan-kesannya setelah kolaborasi sama Mata Langit ini, Panglima? Pertama ya saya ucapkan terima kasih ya telah hadir ke sini, silsilah keluarga saya kan gitu. Ya itu aja Bang. Jadi sudah jelas ya. Sudah jelas. Yang paling menarik apa di antara mediumisasi tadi? Yang paling menarik ya mungkin yang dari Surakarta itu. Berarti benar ya? Iya berarti benar gitu. Cerita yang pernah sekedar simpang siur kan gitu. Bukan hanya mitos. Mitosnya. Bilang gitu ya. Ya, kalau Pak Ustadz apa? Tentang keikhlasan itu. Tentang keikhlasan berjuang. Pelajaran yang berkesan ya? Iya. Sama ada pesan khusus tadi Pak Pesan, Ustadz. Suruh buat- menghormati ibu katanya. Gimana dapat pesan dari Eyang tadi? Ya, gitulah. Terima kasih banyak. Pak Ustadz terharu mungkin, jadi susah ngomong. Ibu dulu, gimana kesan-kesannya Bu? Nah, ibu minta yang gitu, ada macan doang ibunya.
terungkap ya, Iya. bahwa macan yang pernah mendatangi ibu tuh sosoknya tadi hadir dan ibu Iya. bisa langsung berkomunikasi ya. Iya, sering Kak Ibu mah. Bukan sekali 2 kali. Beliau menghormati ibu karena ibu yang paling sering mengingat beliau dan sering berdoa di sini ya. Kalau bapak gimana kesan-kesannya? Udah. Udah diwakili katanya. Ya baik Bang Liman, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, perbuatan baik akan terus selalu dikenang seperti tokoh almarhum yang ada di sini, kiai di sini. Jadi kebaikan itu akan terus mengalir seperti air. Dan kita jangan pernah ragu, berpegang teguh terus dalam iman dan takwa. Serahkan semua hal ihwal persoalan kehidupan kita dan libatkan Allah dalam segala urusan. Insya Allah Allah mempermudah segala niat dan hajat kita. Dan terus berjuang, jangan pernah putus asa, karena dalam perjuangan dan silaturahmi pasti akan membuahkan sebuah kebaikan-kebaikan yang kita akan lihat pastinya nanti. Intinya hindari hal-hal yang dibenci sama Allah dan dekatkan dan pergi ke tempat-tempat yang Allah sukai. Itu aja. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.